Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amirullah, NRP 83. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai project management proses grup, kelompok project management. Nah, yang di sini saya akan membahas learning objektifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menjelaskan 5 kelompok proses manajemen proyek pada tingkat kegiatan untuk masing-masing dan hubungan di antara mereka. Selanjutnya adalah memahami bagaimana kelompok proses manajemen proyek berhubungan dengan bidang pengetahuan manajemen proyek. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana organisasi mengembangkan metodologi manajemen teknologi informasi proyek untuk memenuhi kebutuhan mereka. Langsung saja yaitu apa sih proses itu? Nah, di sini tertulis proses adalah serangkaian aktivitas yang diarahkan pada hasil tertentu. Jadi kalau misalnya karena project ini bertujuan untuk menghasilkan sesuatu, ini saya punya contohnya, yaitu proses perkuliahan itu untuk mendapatkan hasil berupa ilmu pengetahuan. Nah, manajemen proyek ini dapat dilihat sebagai sejumlah proses yang saling terkait. Jadi ada banyak proses itu terkait semua. Terus selanjutnya itu ada 5 proses pada project management. Yang pertama adalah proses inisiasi. Definisi dari proses inisiasi itu sendiri adalah itu mendefinisikan dan menentukan fase proyek atau proyek. Nah, hasil dari proses inisiasi ini adalah proyek yang disetujui oleh organisasi, business use case, dan proyek charter diselesaikan. Jadi ada dokumen proyek charter. Lalu yang kedua adalah definisi proses perencanaan. Nah, definisinya itu merancang dan mengolah skema yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan organisasi. Tadi dari proses ini membuat perencanaan terhadap proyek itu gitu. Terus dari hasil proses ini terbentuk itu yaitu menyelesaikan work breakdown, struktur, dan scope statement. Terus terbuat juga project schedule dan cost estimate. Lalu selanjutnya adalah proses eksekusi, yaitu mengkoordinasikan segala sumber daya dari manusia maupun bendanya untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat agar terbentuk suatu produk, jasa, atau hasil dari proyek. Nah, itu ya tadi setelah dibuat perencanaannya itu dilakukan rencana tersebut agar terbentuk suatu produk atau jasa. Nah, hasil dari proses ini yaitu melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan. Proses selanjutnya adalah ada proses pengawasan dan kontrol. Nah, definisinya yaitu mengukur dan memantau secara berkala progres proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai tujuan dari proyek itu. Nah, ini itu jadi dari proses dimulai sampai proses akhir itu ini selalu ada yang namanya pengawasan dan kontrol gitu. Jadi yaitu fungsinya biar proses itu berjalan sesuai dengan tujuannya, diselesaikan dengan baik gitu. Nah, dari hasilnya ini itu mengukur progres terhadap tujuan proyek, pemantauan dari rencana, dan mengambil tindakan korektif untuk mencocokkan progres dengan rencana. Biasanya kalau di perusahaan itu ada tujuannya, terus ada targetnya. Nah, diukur apakah progresnya itu sesuai dengan tujuan tersebut, mencapai atau tidak gitu. Terus yang terakhir adalah proses penutup, yaitu menutup proyek serta membuat dokumen dari segala aktivitas pada proyek tersebut. Biasanya namanya dokumen penutup. Nah, hasilnya itu penutupan proses dan segala dokumen proyek diselesaikan gitu.
Jadi secara resmi proyek ini ditutup gitu, selesai. Nah, terus ini adalah gambar tingkat aktivitas terhadap waktu pengerjaan proyek. Nah, untuk proses inisiasi itu biasanya 5-10% rata-rata dari total proyek waktunya itu. Terus untuk proses perencanaan itu 15-25, terus proses eksekusi itu tinggi 50-60%, terus closing proses penutupan itu ada 5-15%. Nah, untuk proses monitoring itu berjalan dari awal sampai akhir, tapi level aktivitasnya itu tidak sebesar dari ini yang inisiasi, planning, eksekusi, closing, dan yang paling besar itu ada di eksekutif, banyak aktivitasnya. Terus selanjutnya adalah ini hubungan kelompok proyek proses project management dengan knowledge area. Knowledge area itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini ada sebenarnya ada 10 ya, pakai yang versi 5 udah nggak apa-apa tadi. Nah, untuk knowledge area di project integration management itu ada di inisiasinya, yaitu develop project charter, terus ini preliminary project scope statement, terus ada di planningnya itu develop project management plan, membuat itu, terus di eksekusinya itu manage project eksekusi, terus controllingnya juga ada monitoring, mengawasi dan mengontrol project, kerja project, integrasi, perubahan, kontrol itu ya. Terus yang terakhir adalah di closing itu ada close project. Terus sementara untuk di project scope management yaitu hanya ada di planning dan monitoring. Terus untuk di project time management itu ada di planning, yaitu dia membuat aktivitas, definisi aktivitas, jadi aktivitasnya apa aja, terus sekuensinya dia buat langkah-langkahnya gitu. Terus dia membuat activity resource estimating, jadi setiap activity ini membutuhkan resource berapa. Terus yang terakhir ini activity duration estimating, waktunya. Terus yang terakhir schedule development, jadi kapan ini bakal aktivitas ini bakal dilakukan gitu. Terus ada di monitoringnya ini schedule control, jadi semua aktivitas itu dikontrol semua penjadwalannya. Terus yang selanjutnya ada project cost management, di sini ada di planningnya. Nah, di planning ini dia menentukan cost sama budget, cost budgetingnya. Terus controllingnya ini cost control. Terus di project quality itu ada quality planning kayak gimana, terus executingnya ada perform quality assurance, sama monitoringnya perform quality control. Terus di project human resource-nya itu ada human resource di planningnya itu dia terbentuk human resource planning, jadi planning tentang kepegawaian. Nah, terus acquire project team, develop project team, jadi dibentuk project team, siapa aja timnya, siapa aja orangnya, siapa manajernya gitu. Terus manage project team, biasanya ini dilakukan sama manajer tim. Terus yang selanjutnya ada project communication management, itu communication planning. Nah, communication planning ini ininya executingnya information distribusi, jadi penyebaran informasinya itu. Terus kontrolnya ada performance reporting, manage stakeholder. Nah, ini di RIS ini banyak planningnya, ada risk management planning dan lain-lain. Dan untuk di monitoringnya dia cuma satu, yaitu risk monitoring and control. Terus ini
project procurement management. Itu ada plan purchase and acquisition plan contracting gitu. Jadi dia membuat perencanaan untuk akuisisi sama pembelian, entah pembelian dari material ataupun lain-lain gitu. Terus ada ini untuk eksekusinya itu ada request seller, response, sama select seller. Jadi vendornya itu kita milih. Terus di monitornya itu ada kontrak administration, dan di closingnya itu ada kontrak close. Jadi sama vendor kan tadi di awal udah membentuk kontrak, nah di akhir itu kontraknya diselesaikan. Seharusnya masih ada satu lagi, yaitu di project procurement project stakeholder management. Nah untuk di project stakeholder management itu mungkin di proses planning juga ada, di initiating juga ada, sama di closing. Tapi untuk dokumen ini saya masih belum tahu, soalnya pakai yang versi 5 ini. Nah yang selanjutnya adalah mengembangkan metodologi manajemen proyek. Itu bagaimana sih? Jadi metodologi proyek itu bersifat unik. Uniknya itu sesuai dengan bentuk proyeknya itu. Jadi saat proyek dengan yang lainnya itu bakal beda proses mengerjanya. Contoh kayak pembuatan jembatan di Suramadu sama pembuatan jembatan di kayak di Teluk Jawa, di Selat Sunda gitu, bakal beda pasti itunya, metodologinya. Terus selanjutnya adalah sehingga kalau di IT itu juga sama berbeda. Nah untuk metodologi ini salah satu panduan dalam pengembangan metodologi manajemen proyek TI itu menggunakan PMBOK ini. Tapi PMBOK yang saya gunakan itu yang masih versi 5 ya. Nah terima kasih, sekian dari presentasi dari penjelasan mengenai proses grup project management. Terima kasih.